Terpilih. Pesan ini bukan kebetulan. Jika kamu sedang menonton atau mendengarkan ini sekarang, itu karena semesta telah mengatur waktunya dengan sangat sempurna. Bukan sebuah kecelakaan, bukan pertemuan tanpa arti. Ini adalah panggilan jiwa yang sudah lama ditulis dalam garis takdirmu. Suatu bisikan dari langit yang kini telah menemukanmu. Kamu tidak salah waktu, tidak salah tempat, dan tidak salah takdir. Ini adalah saatnya. Saat di mana Tuhan memanggil hatimu untuk bersiap menerima sesuatu yang tidak biasa. Sebuah cinta yang akan mengangkat dan memindahkanmu, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara jiwa dan batin. Ada getaran baru yang akan menggugah seluruh keberadaanmu. Ini bukan sekadar tentang perasaan, ini adalah tentang penempatan. Penempatan dari surga. Sebuah perpindahan dari luka menuju penyembuhan, dari kehampaan menuju kelimpahan, dari menunggu dengan sabar menuju menerima dengan penuh hormat. Jangan remehkan pesan ini hanya karena ia disampaikan melalui layar. Karena kadang, suara yang paling menyentuh hati tidak datang dari keramaian, melainkan dari sunyi yang dikirimkan oleh langit sendiri. Jika kalimat demi kalimat ini menggugah hatimu, jika ada sesuatu yang terasa bergerak dalam dadamu, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah rohmu yang mengenali kebenaran. Maka sebelum kita melangkah lebih dalam, sebelum kata-kata berikutnya menyentuh titik terdalam dalam jiwamu, aku ingin mengajakmu melakukan sesuatu yang sederhana namun penuh makna. Klik tombol like sebagai bentuk penerimaan terhadap pesan ini. Tekan subscribe untuk memastikan kamu tidak tertinggal pesan-pesan ilahi berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap kali langit mengirimkan kabar, kamu adalah yang pertama mendengarnya. Dan jangan lupa, tuliskan di kolom komentar angka 77. Ya, tulis 77. Karena angka itu bukan sembarang angka. Itu adalah kode profetik. Sebuah sinyal kuat kepada semesta dan langit bahwa kamu sedang menyatakan kesiapan. Siap untuk dibawa lebih tinggi. Siap untuk dipindahkan ke tempat yang lebih tepat. Siap untuk menerima cinta yang tidak hanya memeluk tubuhmu, tapi juga membangkitkan jiwamu. Ini bukan cerita biasa. Ini adalah panggilan. Sebuah narasi yang akan mengubah cara pandangmu tentang cinta, tentang hidup, dan tentang dirimu sendiri. Maka tetaplah bersama kami sampai akhir. Karena hanya yang benar-benar siap dan terpilihlah yang akan merasakan perubahan itu dimulai dari detik ini juga. Tarik napasmu dalam-dalam dan bersiaplah, karena cinta yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri sedang dalam perjalanan menuju hidupmu. Bagian 1. Musim kesendirian yang bermakna. Ada masa-masa dalam hidupmu di mana dunia terasa sunyi, dan satu-satunya suara yang bisa kau dengar hanyalah gema dari hatimu sendiri. Kau bertanya dalam diam, apakah aku masih terlihat? Apakah ada yang peduli? Apakah cinta juga mengenalku? Tetapi jawabannya tidak datang dari keramaian. Ia datang dari keheningan. Ia datang dari tempat di mana hanya ada kau
dan Penciptamu, tanpa penonton, tanpa tepuk tangan, tanpa validasi dari luar. Kesendirian yang kau alami bukanlah kutukan. Ia adalah ruang sakral yang disiapkan langit untuk menyembuhkan, membentuk, dan mengangkatmu. Kau tidak sedang ditinggalkan, kau sedang disisihkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tidak semua orang bisa menunggu di tempat sepi tanpa kehilangan jiwanya. Tapi engkau bisa. Dan karena itu, ada takdir yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang tahan dalam kesendirian. Kau telah melalui musim di mana berita bahagia datang dari orang lain, sementara doamu sendiri terasa menggantung di udara. Saat orang-orang merayakan pertunangan, promosi, kelahiran, dan perayaan lainnya, kau justru diam-diam berjuang, menahan tangis, bertanya dalam doa yang nyaris tanpa suara, "Kapan giliranku?" Namun justru disitulah langit bekerja paling dalam. Dalam musim itu, kau tidak hanya dibiarkan, kau sedang dididik. Bukan dengan buku, tetapi dengan kesunyian. Bukan dengan pelajaran dunia, tetapi dengan wahyu batin. Jiwamu dipersiapkan bukan untuk cinta biasa, tapi cinta yang membawa misi. Dalam ketidakterlihatanmu, Tuhan menanamkan akar. Akar yang dalam, akar yang tidak goyah hanya karena badai singgah. Akar yang kelak akan menopang cabang dan buah dari panggilan hidupmu. Kesendirian mengajarkanmu cara membaca bahasa hati, bukan hanya bahasa lisan. Kau mulai mengenali siapa yang tulus tanpa harus bicara. Kau mulai mencium kepalsuan di balik senyum dan melihat cahaya di balik luka. Kau belajar bahwa damai bukanlah saat semuanya tenang, tapi saat jiwamu tetap tenang di tengah kekacauan. Kau berhenti mengejar cinta yang datang dengan topeng. Kau berhenti menjual diri pada hubungan yang hanya mencintai potensimu, tetapi takut pada prosesmu. Kau berhenti mencari tempat di hati orang lain, karena akhirnya kau menemukan tempat itu dalam dirimu sendiri, dalam pelukan ilahi yang tak pernah pergi, walau semua orang menjauh. Kini kau bukan lagi jiwa yang rapuh. Kau adalah cahaya yang bersinar dalam senyap. Kau telah berhenti meminta dan mulai menjadi. Dan karena itu, dunia pun kini harus menyesuaikan dirinya dengan frekuensi baru yang kau pancarkan. Musim sepi itu adalah ruang kudus. Kau sedang dipisahkan untuk dipersiapkan, untuk disembuhkan dari pola lama yang mengikatmu, untuk dilepaskan dari definisi cinta yang merendahkanmu, dan untuk diangkat ke tempat di mana cinta sejati bisa mengenalimu bukan hanya dari wajahmu, tapi dari rohmu. Kau bukan lagi bunga yang bergantung pada matahari orang lain. Kau adalah matahari itu sendiri. Dan cinta yang akan datang, ia tidak akan mencari tempat untuk bersinar di atasmu. Ia akan bersinar bersamamu. Karena yang akan datang bukan sekadar pasangan, tapi pantulan dari versi terbaik dirimu yang telah lama dijanjikan langit. Ingatlah, musim ini bukan akhir. Ini adalah fondasi. Dan cinta yang sejati tidak pernah datang sebelum jiwamu benar-benar siap untuk menerimanya. Kini, kau sudah siap dan surga pun bergerak. Bagian 2. Pasangan jiwa
yang kaya secara utuh. Setelah musim panjang di mana kau hanya ditemani doa dan kesabaran, setelah waktu-waktu sunyi di mana kau memeluk dirimu sendiri dengan harapan yang nyaris padam, kini langit mulai menggerakkan sesuatu yang baru. Ini bukan cinta yang datang dari sembarang arah, bukan pula kehadiran yang hanya mengisi ruang kosong. Ini adalah jawaban dari setiap air mata yang kau jatuhkan secara diam-diam. Ini adalah pasangan jiwa yang tidak hanya hadir dengan rasa, tetapi dengan maksud, kedewasaan, dan ketulusan yang telah diuji oleh waktu dan ujian. Orang ini bukan sembarang orang. Mereka tidak datang dengan topeng, tidak datang dengan janji-janji manis yang mudah luntur oleh kenyataan. Mereka datang dengan hati yang telah dibentuk dalam keheningan, dengan jiwa yang telah ditempa oleh tantangan, dan dengan niat yang telah dimurnikan oleh perjalanan hidup yang tak mudah. Kekayaannya bukan hanya terletak pada angka di rekening atau properti yang mereka miliki. Kekayaan sejatinya mengalir dari kedalaman karakternya, dari cara mereka memandang dunia, dari kepekaan mereka membaca luka orang lain tanpa harus dijelaskan. Mereka kaya dalam kesabaran, bijaksana dalam mengambil keputusan, dan penuh cinta yang tidak menuntut balasan, tapi hadir karena memang ingin memberi. Mereka membawa damai, bukan tekanan. Mereka membawa kejelasan, bukan kebingungan. Mereka hadir bukan untuk menyelamatkanmu, karena kau bukan seseorang yang perlu diselamatkan, tapi untuk berjalan bersamamu, mengangkatmu saat kau lelah, dan berdiri di sampingmu saat dunia tidak memahami kilau yang kau bawa. Kekuatanmu tidak akan membuat mereka takut. Justru itulah yang akan membuat mereka terpesona. Mereka tidak datang untuk memadamkan apimu, tapi untuk menjaga nyalanya tetap hidup. Mereka tidak bersaing denganmu, tetapi menyatu dalam visi dan tujuan yang sama. Kau tidak akan merasa harus menjadi lebih kecil demi membuat mereka merasa cukup. Tidak akan ada lagi permainan tarik ulur. Tidak akan ada lagi kebingungan yang membuatmu bertanya-tanya, apakah kau cukup? Mereka akan mencintaimu dengan cara yang belum pernah kau alami sebelumnya, dengan kehadiran yang tenang, dengan pelukan yang penuh keyakinan, dan dengan kata-kata yang bukan hanya manis, tapi juga penuh makna. Mereka tahu bahwa cinta sejati bukan sekadar tentang rasa nyaman, tapi tentang perjalanan bersama dalam arah yang sama. Mereka tidak hanya ingin bersamamu di puncak, tapi juga bersedia berjalan melewati lembah bersamamu. Dan yang lebih indah lagi, mereka tidak datang dalam kekosongan. Mereka datang membawa sesuatu, sebuah visi, sebuah misi, sebuah panggilan jiwa yang sejajar dengan panggilanmu. Ketika mereka melihatmu, mereka melihat potensi untuk membangun, bukan hanya untuk mencinta. Mereka akan berkata, mari kita membangun dunia di mana cinta bukan hanya rasa, tapi kekuatan. Kau tidak akan merasa perlu menjelaskan mengapa engkau menjaga energimu, atau mengapa engkau selektif terhadap siapa yang kau izinkan masuk ke dalam hidupmu. Mereka tahu, karena mereka pun telah melalui proses yang sama. Mereka telah berjalan sendiri, mereka telah belajar menunggu, dan kini mereka pun siap. Pasangan jiwa ini tidak datang untuk mempermainkan waktumu. Mereka datang untuk menyatu dengan waktumu. Mereka tidak datang sebagai beban,
mereka datang sebagai berkat, sebagai jawaban, sebagai saksi bahwa segala sesuatu yang pernah kau lewati tidak pernah sia-sia, bahwa segala luka, segala kesendirian, segala penantian, semuanya telah menyiapkan tempat untuk cinta yang satu ini. Dan ketika mereka memelukmu untuk pertama kalinya, bukan hanya tubuhmu yang akan merasa aman, tapi juga jiwamu akan berkata, "Akhirnya aku sampai juga." Inilah cinta yang sejati. Cinta yang kaya bukan hanya secara materi, tapi secara makna. Dan yang lebih penting, cinta ini tidak datang terlambat. Ia datang pada waktu yang paling sempurna. Waktu ilahi. Waktu yang sudah ditentukan, bahkan sebelum kau sendiri menyadarinya. Bersiaplah, karena cinta ini akan mengubah segalanya. Bagian 3. Relokasi ilahi menuju takdirmu. Akan datang satu waktu dalam hidupmu di mana langit berbisik lembut ke dalam jiwamu. Kau tidak bisa tinggal di sini lagi. Bukan karena tempatmu sekarang buruk, bukan karena kau telah gagal, tetapi karena panggilanmu terlalu besar untuk terus ditahan dalam ruang yang sempit. Karena apa yang dulu cukup kini telah menjadi terlalu kecil bagi besarnya jiwa yang telah tumbuh di dalam dirimu. Perpindahan ini bukanlah bentuk pengusiran, melainkan penempatan ulang. Relokasi ini bukan sekadar perubahan alamat, tetapi perubahan langit yang menaungimu. Tuhan tidak sedang mengacak-acak hidupmu. Ia sedang menyelaraskan peta hidupmu dengan rancangan ilahi yang telah ditulis sejak sebelum kau dilahirkan. Kau mungkin akan merasa gelisah tanpa tahu kenapa. Hal-hal yang dulu terasa nyaman, kini mulai terasa sempit. Suasana yang dulu membesarkan hatimu kini justru membuatmu menahan napas. Ini bukan tanda bahwa kau tidak bersyukur. Ini adalah tanda bahwa kau telah bertumbuh. Jiwa yang bertumbuh tidak bisa terus tinggal dalam pot yang kecil. Maka, mulailah dengarkan bisikan itu. Karena relokasi ini adalah panggilan jiwa. Kau sedang dibawa keluar dari zona nyamanmu menuju zona penugasanmu. Tempat di mana benih-benih yang selama ini kau rawat dalam doa, dalam air mata, dan dalam kesabaran, akhirnya akan ditanam dalam tanah yang subur. Perubahan ini bisa datang dalam bentuk undangan pekerjaan dari kota yang jauh. Bisa juga melalui kehadiran seseorang yang membawa arah baru, atau bahkan melalui situasi yang memaksa, seperti pintu lama yang tiba-tiba tertutup tanpa peringatan. Apapun bentuknya, ketahuilah, tidak ada satupun dari itu yang terjadi secara acak. Langit tidak pernah keliru dalam memilih waktu. Lihatlah ke dalam sejarah para jiwa pilihan. Mereka semua dipindahkan sebelum dipakai. Mereka semua harus meninggalkan sesuatu untuk menerima sesuatu yang baru. Seorang tokoh besar dalam sejarah pun harus keluar dari tanah asalnya sebelum menjadi pemimpin bagi bangsanya. Seorang wanita perkasa harus mengikuti jalan baru sebelum menemukan pasangan jiwanya. Seorang pemuda penuh mimpi harus dipindahkan ke negeri asing sebelum takdirnya dikenali. Dan sekarang, giliranmu. Kau bukan sedang diguncang untuk dihancurkan, kau sedang disusun ulang untuk dibesarkan. Ruang lama tidak bisa lagi menampung panggilan
yang terus membesar di dalam dirimu. Lingkungan yang dulu membantumu bangkit, kini mulai membatasi sayapmu yang ingin terbang lebih tinggi. Dan Tuhan tahu itu. Maka Ia menggerakkanmu. Mungkin perlahan, mungkin mendadak, tapi pastilah dengan tujuan. Orang yang akan datang dalam hidupmu bisa jadi adalah jembatan untuk perpindahan ini. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional dan spiritual. Mereka membawa peta baru. Mereka membawa kunci. Mereka membawa kekuatan untuk membawamu ke tempat di mana jiwamu bisa berkembang dan suaramu bisa menggema sejauh yang Tuhan inginkan. Mungkin kau akan meninggalkan rumah lamamu. Mungkin kau harus berpamitan pada sahabat-sahabat yang pernah menguatkanmu. Mungkin ada tangis di balik langkah itu. Tetapi ingat, burung tidak bisa terbang jika terus memeluk sarangnya. Yang akan kau tuju bukan hanya tempat baru, tapi juga musim baru. Musim di mana keberanianmu akan dilipat gandakan. Musim di mana anugerahmu akan dipertontonkan, bukan disembunyikan. Musim di mana langit membuka pintu-pintu yang dulunya tertutup rapat. Relokasi ini adalah anugerah. Sebuah panggilan untuk melebarkan sayap, untuk tinggal di tanah yang lebih luas, untuk melihat langit dari sudut yang lebih tinggi. Jangan takut meninggalkan yang lama, karena yang baru tidak hanya lebih baik, tetapi lebih tepat. Ingatlah, pohon tidak bisa berbuah lebat jika tetap tumbuh di tanah yang gersang. Dan kau bukan sekadar pohon. Kau adalah hutan masa depan yang sedang dipindahkan ke tanah yang dijanjikan. Bersiaplah, karena langkahmu berikutnya akan mengubah segalanya. Bukan hanya kemana kau pergi, tapi siapa kau setelah sampai. Dan relokasi ini adalah awal dari penggenapan takdirmu. Bagian 4. Ketika tujuan bertemu tujuan. Ada cinta yang hanya hadir untuk mengisi kekosongan. Ada pula cinta yang datang untuk membawamu pada pengenalan diri. Namun cinta yang akan datang padamu kini adalah cinta yang membawa misi. Ini bukan sekadar tentang rasa suka atau ketertarikan. Ini adalah tentang tujuan. Tentang dua jiwa yang telah ditempa di tungku kehidupan, dipisahkan dalam perjalanan panjang, hanya untuk akhirnya dipertemukan dalam waktu yang ilahi. Bukan karena selera, tapi karena panggilan. Cinta ini tidak berakar dari ketergantungan, tapi dari kesadaran. Tidak lahir dari rasa takut ditinggalkan, tapi dari kekuatan untuk bersama tanpa saling mengekang. Cinta ini mengerti bahwa kamu bukan diciptakan hanya untuk hidup berdua dalam kenyamanan, melainkan untuk membangun sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah warisan jiwa, sebuah jejak keberadaan yang akan dikenang lebih lama daripada usia kalian sendiri. Pasangan yang akan hadir dalam hidupmu bukan orang sembarangan. Ia adalah seseorang yang telah berjalan sendirian cukup lama untuk mengenal sunyi, cukup lama untuk mencintai dirinya sendiri, dan cukup sabar untuk tidak menyentuh yang belum waktunya disentuh. Ia telah belajar bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan tentang mengiringi. Bukan tentang mendominasi, tapi menyatu dalam peran ilahi masing-masing.
Ia tahu caranya mendoakan dalam diam, bukan hanya memuji dalam keramaian. Ia tidak tertarik pada panggung, karena ia sibuk membangun pondasi. Ia tidak tergoda sorotan karena ia tahu bahwa terang sejati berasal dari dalam. Dan ketika ia melihatmu, jiwanya akan mengenalmu lebih cepat daripada matanya. Ia akan tahu, inilah orang yang selama ini aku doakan tanpa tahu namanya. Kalian tidak akan hanya menjadi pasangan hidup, tetapi juga rekan dalam misi surgawi. Kalian akan membangun bersama bisnis yang beretika, rumah yang dipenuhi doa, dan keluarga yang tumbuh dalam kesadaran dan nilai. Kalian akan menyatukan suara untuk menyuarakan kebaikan. Kalian akan saling meneguhkan saat badai datang, bukan saling menyalahkan. Kalian akan saling mengingatkan bahwa segala yang kalian miliki bukan untuk disombongkan, tapi untuk dipakai mengangkat yang lain. Kau tidak akan perlu menurunkan intensitasmu untuk membuatnya nyaman. Ia tidak akan merasa terancam oleh sinarmu. Sebaliknya, ia akan berdiri bersamamu di tengah cahaya itu dan berkata, "Mari kita buat dunia ini sedikit lebih terang." Cinta ini bukan tentang kecocokan yang dangkal. Ini adalah tentang kesamaan nilai, keselarasan visi, kedalaman tujuan. Kalian tidak hanya akan saling mencintai, tapi saling membentuk. Dan dari pertemuan ini akan lahir karya, bukan hanya kenangan. Akan lahir dampak, bukan hanya romansa. Ia akan mencintaimu bukan karena penampilanmu, tapi karena energi yang kamu bawa ke dalam ruang. Ia akan menghargaimu bukan karena apa yang kamu lakukan untuknya, tapi karena siapa kamu saat tidak ada yang melihat. Ia akan berdiri di sampingmu, bukan di belakangmu. Ia akan memperjuangkanmu, bukan mengendalikanmu. Ia akan meneguhkan hatimu, bukan menguras jiwamu. Dan kamu juga akan mencintainya bukan karena sempurnanya, tapi karena dalam ketidaksempurnaannya, ia memilih untuk tetap bertumbuh. Karena kamu melihat bahwa seperti kamu, ia juga dipanggil untuk membangun sesuatu yang abadi. Ini bukan cinta biasa. Ini adalah pertemuan dua tujuan besar dalam satu perjalanan hidup. Cinta ini akan menjadi kekuatan, akan menjadi tiang penyangga bagi mimpi-mimpi besar, akan menjadi tempat pulang bagi semangat yang kelelahan, akan menjadi bukti bahwa cinta yang berasal dari langit akan selalu menemukan jalannya, bahkan jika harus menunggu selama bertahun-tahun. Inilah cinta ketika tujuan bertemu tujuan, dan dunia tidak akan pernah sama setelah kalian bersatu. Bagian 5. Cinta yang tidak perlu dipaksakan. Ada kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, kedamaian yang tidak datang dari logika, tapi dari getaran batin yang begitu dalam. Dan cinta sejati selalu membawa kedamaian itu. Ia tidak membuatmu gelisah. Ia tidak datang dengan tanda tanya. Ia tidak meminta pengorbanan harga diri. Ia hadir dengan kejelasan yang menghapus semua keraguan. Cinta yang akan datang padamu tidak akan memaksamu menjadi orang lain. Tidak akan menyuruhmu menahan air mata hanya agar kelihatan kuat. Tidak akan membuatmu bertanya setiap malam, apakah aku cukup? Karena ia akan datang bukan untuk membuktikan sesuatu, tapi untuk menjalankan sesuatu. Misi, tujuan,
penugasan dari langit. Ketika cinta berasal dari Tuhan atau dari sumber cinta ilahi yang hakiki, maka Ia tidak akan membuatmu mengejar, memohon, atau menjelaskan berkali-kali. Ia akan memahamimu sejak awal. Bahkan sebelum kamu membuka kisahmu, jiwanya sudah mengenal jiwamu. Bahkan sebelum kamu menceritakan luka-lukamu, hatinya sudah siap untuk menjaganya. Kau tidak perlu tampil sempurna. Kau tidak perlu menjelaskan mengapa kau menjaga batas. Kau tidak perlu memaksa dirimu bahagia agar diterima. Karena orang ini akan mengerti. Ia tidak datang untuk mengisi kekosongan, tapi untuk berbagi kelimpahan. Ia tidak datang untuk menghapus masa lalumu, tapi untuk berjalan bersamamu menuju masa depan yang utuh. Tak akan ada drama yang menguras emosi. Tak akan ada permainan manipulatif. Tak akan ada rasa takut kehilangan yang menyedot energi batinmu setiap hari. Cinta ini akan tenang, tapi kuat. Lembut, tapi kokoh. Diam-diam, tapi mengakar. Ketika bersamanya, kamu akan merasa dipilih tanpa harus berkompetisi. Kamu akan merasa dihargai tanpa harus berteriak. Kamu akan merasa dicintai bahkan ketika kamu tidak sedang berada di versi terbaikmu. Karena cintanya tidak bergantung pada momen-momen indah semata. Cintanya hadir di musim terbaik dan terburukmu, dan keduanya tetap membuatnya memilih tinggal. Ia tidak akan menjadikanmu pelarian. Ia akan menjadi tempat perhentian. Ia tidak akan bersembunyi di balik gombalan, tetapi hadir dengan tindakan nyata. Kata-katanya akan sederhana, tapi penuh makna. Sentuhannya akan menenangkan, bukan menuntut. Tatapannya akan membawa pulang hatimu, bukan membuatmu tersesat. Cinta yang sejati bukan tentang seberapa kuat kau berjuang untuk mempertahankannya, tetapi tentang seberapa damai hatimu saat menjalani bersamanya. Cinta itu tidak membuatmu lelah membuktikan, tidak membuatmu mempertanyakan harga dirimu sendiri. Ia membuatmu merasa cukup, diterima, dipeluk, bukan hanya oleh lengan, tetapi oleh seluruh semesta. Dan yang paling indah, cinta ini akan membuatmu merasa seperti pulang, meski tempatnya asing, meski jalannya baru. Tapi kamu tahu, inilah rumah. Rumah bagi jiwamu, rumah bagi mimpimu, rumah bagi versi terbaik dari dirimu yang selama ini tersembunyi. Jadi, jika hari ini kamu masih merasa harus mengejar, menjelaskan, menekan, atau menyusutkan cahaya dirimu agar cinta itu tetap tinggal, mungkin itu bukan cinta dari langit. Karena cinta dari langit tidak perlu dipaksakan. Ia akan datang seperti angin sejuk di musim kemarau. Diam-diam menyentuh, lalu tinggal selamanya. Percayalah, cinta yang sejati tidak akan membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Ia akan menuntunmu untuk lebih mengenal dirimu yang sesungguhnya. Dan cinta seperti itu kini sedang berjalan mendekat ke arahmu. Tugasmu hanyalah satu. Bukalah pintu hatimu, bukan dengan tergesa, tapi dengan iman. Karena cinta yang tidak perlu dipaksakan adalah cinta yang akan bertahan. Bagian 6. Nilaimu akan dihormati, bukan diabaikan. Selama ini,
kau terlalu sering berada di tengah orang-orang yang hanya melihat sebagian kecil dari siapa dirimu. Mereka menikmati hadirmu, tapi tak memahami jiwamu. Mereka memuji caramu mencintai, tapi tak tahu seberapa dalam kau terluka dalam diam. Kau adalah cahaya yang mereka kagumi, tapi bukan cahaya yang mereka jaga. Dan lama-lama, kau mulai bertanya-tanya, apakah aku terlalu banyak? Apakah aku terlalu dalam untuk dunia yang suka yang dangkal? Tapi biarkan aku katakan ini dengan lantang untuk hatimu yang pernah remuk. Kau tidak terlalu banyak. Kau hanya terlalu suci untuk disia-siakan. Nilaimu bukan masalah. Kapasitas merekalah yang terbatas. Kau adalah permata yang diletakkan di tangan yang tidak siap. Bukan karena kau tak layak dicintai, tapi karena mereka belum cukup dewasa untuk mengenal bentuk cinta yang seperti dirimu. Kini, masa itu akan segera berlalu, karena langit tidak akan membiarkanmu terus-menerus berada di tempat yang salah. Tuhan sedang memindahkanmu, bukan hanya ke tempat baru, tetapi ke tangan yang tepat. Seseorang yang tidak hanya menghargai kehadiranmu, tetapi juga menghormati kedalaman jiwamu. Seseorang yang tidak melihatmu sebagai pelengkap, tetapi sebagai pemberian. Sebagai jiwa yang dikirimkan kepadanya, sebagai jawaban dari doa-doa panjang. Orang ini akan mengenal nilaimu, bukan karena kamu menjelaskannya berkali-kali, tapi karena jiwanya terlatih untuk mengenali apa yang suci. Ia tidak hanya akan melihat cantikmu dari luar, tapi melihat cahaya yang menyala dari dalam. Ia akan mengagumi caramu merangkul orang lain, caramu menyembuhkan lewat kata-kata, caramu tetap bertahan saat semuanya terasa berat. Ia akan mencintai senyummu, tetapi juga menghormati tangismu. Ia akan memahami mengapa kamu begitu menjaga batas, begitu hati-hati membuka diri, begitu selektif dalam mencintai. Bukan karena kamu sulit dicintai, tetapi karena kamu sudah terlalu sering mencintai dengan cara yang dalam. Dan kini, kamu hanya ingin dicintai dengan cara yang benar. Dan ketika ia datang, kau tidak perlu lagi mengecilkan cahaya hanya agar tak dianggap menyilaukan. Kau tidak perlu pura-pura kuat, karena ia akan menjadi tempatmu bersandar. Kau tidak perlu lagi menjelaskan mengapa kamu diam, karena ia akan mendengar pesan dari diam itu. Kau tidak perlu menyembunyikan luka-luka lamamu, karena ia akan mengusapnya, bukan menghakiminya. Cinta ini akan menjadi tempat aman, tempat di mana kamu bisa menjadi utuh, tempat di mana kamu bisa berkembang, bukan hanya bertahan, tempat di mana kamu bisa mencintai tanpa takut kehilangan dirimu sendiri. Cinta ini akan mengingatkanmu bahwa kamu tidak pernah terlalu banyak. Kamu tidak pernah terlalu rumit. Kamu hanya terlalu langka untuk disamakan. Dan yang langka selalu layak ditunggu oleh jiwa yang sudah disiapkan. Saat ia hadir, kamu tidak akan merasa perlu menjelaskan dirimu. Karena tanpa kata, ia sudah tahu. Tanpa paksaan, ia sudah hadir. Dan tanpa keraguan, ia akan berkata, "Aku tahu siapa kamu, dan aku di sini bukan untuk mengubahmu, tapi menjagamu." Inilah cinta yang akan menghormati nilai dirimu. Bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu utuh.
karena kamu berani berjalan melewati api dan tetap memilih mencintai. Dan kini, api yang sama telah memurnikan hatimu hingga kamu siap menyambut cinta yang tidak lagi melukai, tapi menyembuhkan. Wahai jiwa yang telah lama menunggu dalam diam, kini saatnya membuka tanganmu, membuka hatimu, dan membuka ruang dalam hidupmu untuk sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar cinta. Ini adalah penugasan ilahi. Cinta yang akan datang bukan hanya untuk mengisi kesepianmu, tapi untuk menyempurnakan perjalananmu. Bukan untuk menambal luka, tapi untuk mengubahmu menjadi utuh. Ia akan datang bukan karena kau mencarinya, tapi karena semesta tahu kau telah cukup lama dipersiapkan untuk menerimanya. Semua yang telah kau lewati, malam-malam penuh doa, air mata yang jatuh tanpa suara, kesendirian yang terasa menggigit, perasaan ditolak dan disalahpahami, semua itu bukan tanpa makna. Itu adalah fondasi, itu adalah pelatihan. Itu adalah penempaan agar kau layak menerima sesuatu yang tidak biasa. Cinta yang ditulis oleh langit sendiri. Kini, getaran takdirmu berubah. Pintu-pintu baru mulai terbuka. Energi cinta yang matang, dewasa dan penuh makna sedang bergerak mendekat. Ia membawa kedamaian, bukan keraguan. Ia membawa kejelasan, bukan permainan. Ia membawa panggilan, bukan sekadar pelukan. Dan jika hatimu bergetar membaca ini, jika jiwamu terasa dipeluk oleh kalimat-kalimat ini, maka yakinlah, pesan ini dikirim tepat waktu. Sebelum kau akhiri perjalanan rohani ini, aku ingin mengajakmu menguatkan langkah imanmu. Klik like sebagai bentuk penerimaan. Tekan subscribe agar setiap pesan berikutnya sampai ke jiwamu tepat waktu. Aktifkan lonceng notifikasi agar langit bisa terus mengirimkan kabarnya. Dan jangan lupa, tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap, bahwa kamu berserah, dan bahwa kamu telah membuka ruang dalam hidupmu untuk cinta yang akan mengangkat dan memindahkanmu menuju takdirmu. Karena ini bukan akhir. Ini adalah permulaan dari segalanya. Dan kamu akhirnya sudah sampai di gerbangnya. Bersiaplah, jiwa terpilih. Cinta itu sedang menuju kepadamu.